Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, azakumullah. Di pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya, dan ini berarti kita masih melaksanakan tugas, masih safar dalam kehidupan ini. Maka kita diperintahkan untuk terus menjaga keistiqomahan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bekal untuk istiqomah yaitu adalah belajar ilmu agama. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis mempelajari salah satu ilmu yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Pagi hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan sirah nabawiyah tentang perjalanan kehidupan manusia terbaik yang pernah ada di alam semesta, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan disampaikan dalam kajian sirah bukan dongeng, bukan untuk mencari ceritanya aja, kemudian asyik dengan ceritanya, setelah itu kemudian kita tidak mengambil pelajaran. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa yang akan saya sampaikan insya Allah kisah-kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki riwayat yang sahih, bukan untuk mencari mana yang paling asyik dari cerita-cerita, karena banyak yang cerita-cerita dhaif atau bahkan tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Kemudian yang kedua, kita akan mengambil pelajaran dari setiap kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada pelajarannya, kayak anak kecil, anak TK diceritain dongeng, begitu. Jadi kita orang mukallaf, sudah dewasa, dan kita akan mengambil pelajaran dan harus mengambil pelajaran. Kemudian yang ketiga, mengetahui sirah Nabi merupakan salah satu cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebuah kaidah disebutkan, man jahila an syai'in adahu. Siapa yang bodoh terhadap sesuatu biasanya nggak suka. Kalau nggak tahu biasanya nggak suka. Kalau dia nggak tahu biasanya nggak suka duluan. Setelah tahu ternyata kemudian dia merasakan nikmat, senang. Jadi seseorang suka menilai sesuatu padahal dia belum tahu. Ada orang bilang, Pak Ustadz, saya mah nggak mau belajar sama Ustadz itu, galak. Emang pernah ketemu, kelihatan wajahnya, katanya gitu. Padahal belum pernah interaksi. Pas interaksi, ternyata baik Ustadz. Nah itu karena belum tahu. Kalau belum tahu nggak suka duluan. Saya pernah di sebuah BUMN di Bandung ngajar fikih toharoh. Orang-orang bilang toharoh mah dari kecil juga udah biasa, tayamum, wudu, katanya. Terus kata pengurusnya, ikut aja dulu. Kemudian ikutan, kemudian setelah itu mereka kaget, oh ternyata detail sekali ya urusan toharoh dalam Islam. Ternyata asyik sekali belajar toharoh. Nah biasanya orang menilai negatif karena belum tahu. Karena belum tahu. Maka salah satu cara agar kita ini mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah mengetahui tentang perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Nabi, dan yang paling utama adalah agar kita bisa ittiba, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari ini
kita akan memulai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu kita akan berkenalan dulu dengan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia akan menjaga nasab, dicari nasabnya siapa. Nah, ini ada manusia terbaik yang harus kita ketahui juga, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari orang-orang hebat, manusia-manusia yang memiliki keutamaan. Di dalam riwayat yang banyak diriwayatkan seperti oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi sampai Adnan itu disepakati oleh para ahli sirah riwayatnya. Dari Adnan sampai Ismail sampai Nabi Adam itu diperselisihkan, tidak ada pegangan yang kuat. Adapun nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bernama Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini bukan nama asli, nama aslinya Syaibah. Jadi kakek Nabi nama aslinya adalah Syaibah. Ibnu Hisham, Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibnu Malik, Ibn Nadhar, Ibn Kinanah, Ibnu Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibn Mudhar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Nah, sampai sini sepakat semuanya, ini sahih silsilahnya. Dari Adnan ke atas ini beda-beda di antara para mu'arrikh, ahli tarikh, dan tidak ada pegangan yang kuat. Ibnu Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman. Kemudian dari Nabi Ibrahim ke atas juga sama, ya, ini diperselisihkan oleh para ahli sejarah. Ini nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah keturunan dari orang-orang hebat yang nyambung nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena para nabi Bani Israel turunnya dari siapa? Dari Ishak, dan Nabi Muhammad dari Nabi Ismail alaihi salam. Jadi para nabi semuanya turun dari Nabi Ibrahim alaihi salam, maka disebut dengan bapaknya para nabi. Kemudian kita akan masuk peristiwa apa saja yang terjadi sebelum Nabi lahir. Kalau ada manusia hebat, manusia yang akan mengguncang alam semesta, bukan dunia aja, bukan bumi saja, maka pasti akan ada persiapan-persiapan, akan ada ciri-cirinya, dan betul-betul disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang sebelum Nabi lahir, manusia-manusia jauh sebelum Nabi lahir, mereka mencari tahu tentang Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Nah, di antaranya yang paling terkenal yaitu adalah mimpinya Robi'ah bin Nasr. Robi'ah ini adalah Raja Yaman. Bapak Ibu, perlu diketahui di zaman dahulu Yaman salah satu negara yang paling banyak raja-rajanya. Salah satu negara yang paling banyak raja-rajanya. Di antaranya di situ dulu Abraha pernah tinggal, kemudian Robi'ah, orang-orang Tababi'ah. Tababi'ah itu kaum Tuba, ada di Al-Quran Tuba, kaum Tuba ini semuanya mereka tinggal di Yaman. Dan yang kedua, daerah yang paling banyak kerajaannya di zaman dulu yaitu daerah Irak, yang kemudian jadi Persia, yang dulu Nabi Ibrahim muncul dari situ, dari Babil. Makanya Iran sampai sekarang kuat, Iran, Irak. Iran ini dulu daerah-daerah Persia, dan Yaman itu, coba Yaman itu mau semiskin apapun nggak bisa dihancurkan. Ya, Yaman melawan Saudi aja berani, melawan Israel berani, melawan siapa aja berani. Mereka orang-orangnya kuat-kuat, mentalnya kuat-kuat. Mentalnya kuat-kuat. Saya punya guru-guru dari Yaman, saya bahkan pernah kuliah di online ya, salah satu kampus yang para dosennya dari Yaman semua. Itu mereka memang keras ininya pendidikannya. Saya pernah dilihatin ya, kan ada anak kecil tuh lagi main, anak kecil orang kita, orang Sunda main. Kalau anak kecil main apa Pak? Main mobil-mobilan gitu kan. Terus dilihatin sama guru saya, nih Ustadz, mau lihat nggak
anak-anak kami latihannya mainnya apa, dilihatin mainnya apa, mainnya AK-47 dodor gitu, beneran senjata beneran. Ini mereka dari kecil dari lahir udah megang beginian katanya. Memang kehidupannya keras dan mereka sangat kuat sekali, dan mereka merasa dari dulu juga Yaman itu punya kekuatan, dan begitu juga daerah Persia yang sampai hari ini ya Iran, mereka merasa kuat sekali. Nah dulu ada raja namanya Robiah. Robiah ini kekuasaannya besar. Robiah ini termasuk raja dari kalangan tabi'ah. Tabi'ah itu tababi'ah. Ya. Tababi'ah ini yang disebutkan dalam Al-Quran qaumun tubba'. Dia ini, Robiah ini suatu hari mimpi. Faro'a ru'yan halathu wa fadi'a biha. Dia mimpi yang membuat dia kaget, yang membuat dia khawatir, cemas, dan membuat dia tidak tenang. Kemudian ini raja ngumpulin semua dukun dan penyihirnya. Falam yada' kahinan wala sahiron. Tidak disisakan di negeri Yaman seorang dukun dan penyihir dan ahli nujum, kecuali semuanya dikumpulkan. Faqala lahum, ini riwayatnya, jadi saya bacakan riwayat. Faqala lahum, dia berkata kepada para ahli sihir, inni qad ra'aitu ru'yan halatni wa fadhi'at biha. Aku sudah mimpi yang membuat aku cemas, khawatir, kata raja ini, raja Robiah ini. Kemudian fa akhbiruni bima biha wa bita'wiliha. Sekarang hai para sahir, para dukun, kasih tahu takwil mimpi saya apa. Kemudian kata para penyihir, faqalu lahu, berkata mereka, uksusha alaina, ceritakan kepada kami mimpinya. Nukhbiruka ta'wil bita'wiliha, nanti kami kasih tahu takwilnya kayak gimana. Kemudian kata raja, ini in akhbartukum, aku kalau ceritakan mimpinya ya semua kalian bisa mentakwil dong. Ya semua orang bisa ngarang. Justru saya ngumpulkan kalian, siapa yang bisa nebak mimpi saya apa. Kemudian habis itu ditakwil. Oh ini berat katanya kalau ini. Mimpinya nggak diceritain, suruh ditakwil. Loh, iya kan kalian penyihir. Ceritakan mimpi saya apa, kemudian tahu. Kalau saya ceritakan mimpinya, semua nanti bisa mentakwil, kata Robiah. Kemudian kata penyihir, oh kalau gitu kami tidak bisa. Kemudian salah satu penyihir mengatakan, faqala lahu rajulun minhum, berkata salah satu penyihir, fa in kanal malik yuridu hadza, kalau raja, tuan raja ingin begitu, ada yang bisa melakukannya. Siapa? Falyab'ats ila satihin wasyik, ada dua penyihir, dua dukun paling hebat yang ada di luar Yaman, namanya Satih dan Syik. Dua orang ini di dua tempat yang berbeda. Fa innahu laisa ahadun a'lamu minhuma, enggak ada yang lebih hebat dari dua penyihir ini. Fahuma yukhbironihi bima sa'ala bih. Nanti dia bisa mengabarkan. Kemudian akhirnya Robiah membubarkan para penyihir, dikirimlah utusan mencari Satih dan Syik. Kemudian Robiah menjadwalkan Satih dulu yang datang. Datanglah Satih. Kemudian kata raja, "Hei Satih, ini qad ra'aitu ru'yan, aku sudah mimpi yang membuat aku cemas, khawatir. Maka kasih tahu takwilnya. Sebelum itu tebak mimpi aku apa." Kata siapa ini? Kata raja Robiah, raja Yaman. Raja Yaman ini jangan dibayangkan Yaman hari ini. Yaman dulu, Yaman kerajaan-kerajaan besar menguasai dunia. Kemudian kata siapa? Kata Satih, af'al, aku akan lakukan. Wah, dia mulai untuk kerja sama dengan siapa? Dengan jinnya. Kemudian kata dia, ra'aita humamah, kharajta min dulumah. Lihat, menyebutkan mimpi raja pakai syair orang dulu. Ya. Ra'aita humamah, kharajat min dulumah, fawaqat bi ardin tahimah, faakalat minha kulladzatin jumjumah. Semuanya mah. Ini penyihirnya jago syair, ya penyihirnya jago sastra. Nah,
Kata penyihir ini, ra'aitahu mamah, engkau wahai raja mimpi melihat api. Kharajat min dulumah, keluar dari kegelapan lautan. Fawaqa'at bi ardin tahimah, kemudian api itu menimpa negeri yang dekat dengan lautan, maksudnya negeri Yaman. Negeri di pesisir, pesisir dan di padang pasir, tahimah maksudnya. Fa'akalat minha kulladzati jumjumah, semua bakal kena oleh api itu, mati, hancur. Kemudian kata raja, ma akhta'ta minha syai'an ya Sati, enggak ada salah sedikit pun Sati, benar itu mimpinya. Kemudian fama indaka fi ta'wiliha, apa takwil mimpi saya ini? Sekarang mimpinya udah ditebak, apa takwilnya? Ini kata Sati, ini kerjasama sama jin. Ya, jin dulu masih bebas berkeliaran dan kerjasama. Kata Sati, ahlifu bainal harrataini min hanash, latahbitonna ardakumul habash. Aku bersumpah bahwa kalian akan ditimpa oleh sebuah peristiwa. Akan datang ke negeri kalian, ke negeri Yaman, sebuah pasukan dari negeri Afrika, Habasyah. Yang nanti Abraha itu orang Afrika. Fala yamlikunna ma baina Abyana ilal Jurash, nanti akan menguasai daerah Yaman dari Abyan ke Jurash. Faqala lahul malik, raja berkata, ya, wa abika ya Sati inna hadza lana laghaidun muji', ini menakutkan kalau kita bakal dihancurkan sama orang Afrika. Ya, famata huwa kainun, kapan ini terjadinya? Sekarang atau masih lama? Kata Sati, la bal ba'dahu bihin, enggak, sebentar lagi, yaitu kurang lebih 60 sampai 70 tahun lagi. Kemudian afayadumu dzalika min mulkihim, apakah nanti orang Afrika ini berkuasa terus-terusan di Yaman? Kata Sati, la, enggak, bal yanqati', nanti bakal terputus kekuasaannya. Berapa lama? 70 tahun berikutnya. Nanti mereka akan dihancurkan. Siapa yang akan menghancurkan? Kata raja, yaitu Iram. Ada di Al-Quran, Iram dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ini orang-orang Iram yang akan menghancurkan mereka. Yakhruju alaihim min Adan, dari negeri Adan. Adan masih dekat-dekat Yaman, daerah Yaman kalau sekarang. Kemudian fala yatruk ahadan minhum bil Yaman, enggak ada yang disisakan. Nanti ini, jadi Adan ini sekarang daerah Yaman, Adan daerah Yaman. Jadi ini Iram ini dia akan muncul dan mengalahkan orang-orang Habasyah yang ada di negeri Yaman. Jadi para mu'arikh mengatakan dia orang Yaman yang mengambil alih Yaman. Jadi orang Yaman mengambil alih kekuasaan Yaman dari tangannya orang-orang Afrika. Kemudian kata raja, afayadumu dzalika, itu nanti terus-terusan mereka berkuasa lagi, ini Iram ini. Kata Sati, enggak, balyan qati, akan terputus. Waman yaqtauhu, siapa yang akan memutus kerajaan ini, kekuasaannya Iram ini? Kata Sati, ini dengarkan di akhir kalimatnya. Qala nabiyyun zakki, seorang nabi yang suci. Ya'tihil wahyu minal ulya, akan diberikan wahyu dari atas. Wa mimman hadzan nabi, dari mana nabi ini? Kata Sati, rajulun min waladi Ghalib bin Fihr, seorang laki-laki dari keturunannya Ghalib bin Fihr. Ini kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Bin Malik bin Nadar, ini perkataan Sati. Yakunul mulk fi qaumihi ila akhiri dahar, kerajaannya akan berlangsung sampai hari kiamat. Kata Sati kepada raja. Kemudian kata raja, wahal lidahri min akhir, apakah dahar ini ada, habis itu ada lagi? Enggak ada. Wahal lidahri min akhir, apakah dahar ini akhir kehidupan? Iya, yaitu yaumun yujma'u fihil awwaluna wal akhirun, pada hari nanti manusia dikumpulkan dari awal ciptaan sampai akhir ciptaan. Yas'adu fihil musinun, selamatlah orang-orang yang baik, wa yashqa fihil musiun, dan celakalah orang-orang yang buruk. Kemudian
kata raja, ahakun ma tukhbiruni, ini beneran bakal terjadi? Kata Satih, wash na'am, ya, wasyafaku wal gosak wal falaku idza tasak innama anba'tuka lahaq. Benar, ini pasti akan terjadi. Ini ramalannya siapa? Penyihir. Karena di zaman Bani Israel itu mereka banyak para penyihir, dan waktu itu belum ada pengharaman ya berinteraksi dengan siapa? Dengan jin ya. Kemudian setelah itu dipanggil Syik. Satih pulang dipanggil Syik. Syik ini penyihir yang kedua. Ditanya, kemudian, wahai Syik, ya, aku ini punya mimpi yang membuat aku khawatir. Coba tebak mimpi aku apa? Ini Syik ini baru datang. Ini Satih pulang, Syik baru datang. Dia belum tahu dari mana-mana. Ditanya begitu. Kata Syik, "Naam, aku akan ceritakan. Ra'aita humamah kharajat min dulumah fawaqa'at baina raudatin wa akimah akalat minha kulladzi dzatin nasimah." Mirip kayak tadi. Akan keluar api dari daerah yang gelap, dari lautan, menghancurkan negeri yang gersang, negeri padang dan yang di pesisir pantai. Kemudian akan memakan semua yang ada di dalamnya. Kata raja, iya benar, nggak ada salahnya, katanya sama kayak tadi. Kemudian apa takwilnya? Takwilnya kata Syik, ahlifu ma bainal harrataini min insan la yanzilanna ardakum Sudan. Akan turun datang ke negeri engkau orang-orang hitam dari negeri Sudan. Tadi Afrika, ini Sudan. Ini Syik penyihir yang kedua. Kemudian falayaglubunna ala kulli tuflatil banan, semuanya akan dihancurkan, dikalahkan, termasuk anak-anak kecil. Kemudian walayamlikunna ma baina abyan ila najron, nanti mereka akan menguasai kalian dari Abyan sampai negeri Najron. Kemudian kata raja, wa abika ya Syik inna hadza lana laghaid famata hadza huwa kain. Kapan ini terjadinya? Kata Syik, na'am la, bukan sekarang, bal ba'dahu bi zaman, akan terjadi beberapa waktu lagi. Kemudian waman hadzal azimus sya'n, siapa yang akan menaklukkan ini? Siapa yang akan menaklukkan raja orang-orang siapa tadi? Orang-orang Afrika tadi. Gulamun la mudan yakhruju alaihi min baiti dziyazan. Jadi ada orang Adnan tadi, sama kayak Aden ya, orang sama kayak yang Satih tadi. Kemudian afayadumu, apakah akan terus-terusan? Enggak, katanya akan hancur kerajaannya. Kata ini kata siapa? Syik. Kata raja, kapan dan siapa yang akan menghancurkannya? 60 atau 70 tahun kemudian dihancurkan. Oleh siapa? Lihat sini. Bal yanqati'u bi rasulin mursal, akan dihancurkan kerajaannya oleh seorang rasul yang diutus, ya'ti bil haqqi wal adl, akan datang dengan kebenaran dan keadilan, baina ahli dini wal fadli, di antara ahli agama dan keutamaan. Yakunul mulku fi qaumihi ila yaumil fasli, kerajaan rasul ini akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian kata siapa? Syik, kata raja, apa itu hari yaumul fasl? Yaumul fasl adalah hari di mana akan dibalas semua perbuatan manusia. Ya, ini perkataan dua penyihir. Kemudian kata raja, ahakun matakul, benar itu bakal terjadi? Kata Syik, ay rabbis samai wal ard wa ma bainahuma min man rafa wa khafad inna ma anba'tuka bihi lahaq ma fihi amad. Benar itu pasti terjadi, enggak ada yang keliru. Kemudian apa yang terjadi, Pak? Robiah takut. Kemudian Robiah mengumpulkan keluarganya, membawa harta bendanya, pindah negara ke Irak. Ditinggalkan kerajaan Yaman, dan kemudian terjadilah pertempuran di antara kabilah-kabilah di Yaman karena rajanya kabur. Kemudian setelah itu terjadilah pertempuran
ini banyak sekali peristiwa-peristiwanya, kejadian-kejadian yang ada di situ, yaitu yang menjelaskan terkait dengan pengambilan kekuasaan di negeri Yaman. Kira-kira apa nih pelajarannya Pak dari mimpinya penyihir ini, dari takwilnya penyihir ini? Jadi jin itu dulu, ini tafsirnya para ulama di dalam surat Al-Jin. Jadi jin itu di zaman dahulu, dan juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Mereka itu sering nyari berita di langit. Informasi apa aja sih yang akan terjadi 1 abad lagi, 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, 10 tahun lagi. Mereka cari tahu gitu. Dan waktu itu mereka punya kedudukan di atas, banyak jin-jin yang soleh, yang kemudian tinggal bersama para malaikat. Sama seperti iblis dulunya kan tinggalnya dengan malaikat. Nah ini mereka begitu. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i famay yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata jin, kami dulu punya tempat di langit, suka naik turun ke langit. Famay yastami'il ana, setelah turunnya Al-Qur'an, sekarang kalau naik ke langit yajid lahu shihaban rasada, ditembak sama malaikat. Jadi setelah turunnya wahyu surat Al-Qur'an 30 wahyu Al-Qur'an disimpan di Baitul Izzah, maka langit dijaga ketat dan tidak diizinkan lagi jin naik turun ke langit. Nah ini maka mereka sering ngasih berita kepada para penyihir. Dan kenapa Nabi Musa dulu diutus? Wahyunya apa? Mujizatnya tongkat jadi ular, karena yang dihadapinya siapa? Penyihir. Kenapa tangan bisa bercahaya? Karena yang dihadapinya penyihir. Kenapa yang dihadapi oleh Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan? Yang dihadapinya penyihir. Kalau Nabi Muhammad SAW diutus dengan apa? Dengan Al-Quran yang para musuh-musuhnya, umatnya, mereka senjatanya syair. Mereka orang-orang yang kuat dengan syairnya di dunia. Mereka bahkan di Mekah itu ada suk ukad, pasar ukad, bukan jualan sayuran, buah-buahan, bukan. Suk ukad itu pasar tempat beradu syair. Ada khusus tempatnya, jadi satu orang naik didengerin sama yang lain, nanti berbalas gitu. Ini di Mekah. Nah maka Nabi turun dengan membawa wahyu Al-Quran yang bisa menghancurkan semua syair-syair sastra-sastra zaman dahulu. Nah jadi kemudian mereka, para penyihir ini sering mencari berita kepada siapa? Kepada minta bantuan kepada jin, dan kemudian mereka tahu bahwa akan muncul Nabi di akhir zaman. Dan ini sudah diketahui bahkan ketika siapa? Nabi datang kemana? Ke Madinah, hijrah, Abdullah bin Salam, seorang sahabat yang dulunya orang Yahudi, yang baca kitab Taurat, ditanya, "Hai Abdullah bin Salam, nanti coba lihat itu Muhammad beneran ini teh Nabi, kamu kan tahu, kenal kan Nabi yang disebut di Taurat?" Apa kata Abdullah bin Salam? "Aku lebih mengenal Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Taurat daripada anak-anakku. Aku lebih tahu ciri-cirinya, detail-detailnya." Kata Abdullah bin Salam. Maka ketika Nabi datang, kata Abdullah bin Salam, "Iya benar, ini yang disebutkan dalam Taurat dan Injil." Jadi semua berita tentang Nabi SAW sudah diberitakan, bahkan melalui para jin. Mereka juga sudah mencari informasinya di langit. Setelah itu terjadilah kehancuran negeri Yaman oleh siapa? Habasyah. Ini peristiwa kedua yang harus saya ceritakan sebelum nanti peristiwa terkait dengan bapaknya Nabi dan kakeknya Nabi. Yaitu tadi kan Yaman kemudian dihancurkan oleh negeri Habasyah. Siapa yang datang? Jadi gini, dulu di mana tuh, di negeri Yaman, di negeri Yaman dan sekitarnya ada dia penguasa. Dia penguasa yang membawa agama Yahudi, memaksa semua orang Nasrani untuk masuk Yahudi. Yang tidak masuk Yahudi bakal dibunuh. Dan dia bernama Dzunuwas. Dzunuwas ini penguasa. Ini penguasa di Yaman setelah tadi Robiah pergi, dan setelah dia menguasai di Yaman dan sekitarnya. Kemudian sampai ke Najran, sampai ke beberapa negara. Dia hancurkan semuanya yang tidak mengikuti agama Yahudi. Akhirnya di negeri Najran masih ada orang-orang Nasrani
yang mereka beriman kepada Injil, tidak mau ngikutin agama Yahudi yang sudah banyak dirubah, dan mereka tetap beriman kepada Allah tapi menyembunyikan keimanan. Yang kemudian di Najran ini Dzu-Nuwas mengirim rajanya di sana untuk mengajari anak kecil menjadi penyihir yang nanti akan melanjutkan penyihir yang sudah tua. Kemudian akhirnya dikirimlah penyihir anak kecil untuk belajar ke penyihir. Ini kisahnya ada di surat Al-Buruj. Anak ini belajar, pas pulang, pas dia mau berangkat, melihat ada satu rumah terbuka pintunya, ada seorang rahib lagi ibadah. Dia lihat kok ini ibadahnya beda, kemudian dia belajar, ternyata dia beragama Nasrani. Kemudian dia belajar ke ulama Nasrani, kemudian datang ke penyihir. Jadi dalam sehari dia belajar di 2 guru. Ini kisahnya ada di tafsirnya surat Al-Buruj. Kemudian dia belajar terus dari 2 guru ini, dan kalau datang ke guru penyihir, dia terlambat, akhirnya suka dipukul. Datang ke rumah terlambat dipukul, gara-gara ketemu dengan ulama Nasrani. Akhirnya kata ulama Nasrani, bilang aja kalau sampai di sana aku terlambat gara-gara di rumah dan sebaliknya. Bikin siasat gitu. Kemudian belajarlah terus, akhirnya suatu hari dia terhenti jalannya karena jalan satu-satunya jalan pulang ke rumahnya terhalang oleh binatang buas yang sangat besar. Wallahu alam binatangnya apa. Ada yang mengatakan ular besar, ada yang mengatakan harimau, singa ya. Kemudian setelah itu dia ngambil batu dan dia mengatakan, ya Allah, seandainya ilmu rahib itu yang benar, perlihatkan kepada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dia lempar, mati binatangnya. Kemudian semua orang mengetahui itu dan semua orang bilang, wah si Gulam ini, si anak ini, Gulam disebutnya, si Gulam ini sudah hebat, sudah jadi penyihir yang hebat. Kemudian akhirnya terkenalah di mana-mana. Datanglah seorang menteri, menteri ini buta, menterinya raja. Datang ke rumahnya si Gulam, hai Gulam, kamu hebat, udah berhasil jadi penyihir, sembuhin dong mata aku. Kata Gulam, bukan aku yang membunuh. Siapa? Allah yang membunuh. Siapa Allah? Tuhan aku dan Tuhan kamu juga. Kalau kamu ingin sembuh, beriman kepada Allah, aku akan bantu untuk menyembuhkan kamu atas izin Allah. Kemudian kata dia, ya aku mau, aku beriman kepada Allah dan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beriman, kemudian diobati oleh si Gulam ini, sembuh matanya. Bisa melihat lagi. Kemudian raja ngumpul, kemudian raja lagi ngumpul, kemudian datang si menteri yang buta tadi dalam keadaan sudah melihat. Rajanya kaget, kamu kok bisa ngelihat? Ya, aku diobati sama si Gulam. Wah, Gulam berarti benar jadi penyihir. Bukan Allah yang nyembuhin. Siapa Allah? Tuhan aku, Tuhan engkau juga. Marah dia. Berarti kamu ngikutin agama Nasrani ya. Kemudian dia ditangkap, disiksa, dan kemudian dia menyebutkan rahib dan menyebutkan siapa Gulam. Ditangkaplah dua-duanya. Jadi 3 orang ditangkap. Untuk menakuti rahib dan menakuti Gulam, gimana caranya? Caranya yang pertama si menteri ini digergaji kepalanya. Ini ada dalam hadis sahih. Kata Nabi waktu Khabbab bin Arat cerita, ya Rasulullah kapan pertolongan dari Allah? Ini tiap hari Khabbab bin Arat itu dipukul dengan besi panas oleh majikannya. Kata Nabi, ketahuilah di zaman dulu ada laki-laki digergaji hidup-hidup dari atas kepala sampai bawah. Itu maksudnya ini menteri ini. Kemudian dia digergaji sampai terbelah badannya. Kemudian setelah itu si rahib, kemudian setelah itu si Gulam digimanain? Kata raja ini masih kecil, takut-takutin aja. Dia tidak mau berubah, akhirnya kata raja bawa dia ke gunung, kemudian ancam dia. Kalau enggak keluar dari Nasrani, karena kan tadi Dzu-Nuwas ini sudah menghancurkan agama Nasrani di mana-mana. Kalau dia tidak keluar dari Nasrani, maka akan dilempar ke jurang. Kemudian terjadi gempa, kemudian setelah itu pasukannya mati semua, si Gulamnya selamat. Si Gulam ini balik lagi ke istana. Bukannya kabur, dia balik lagi. Dan kata raja, loh kamu kok masih hidup? Mana pasukan saya? Kata Gulam, udah mati semuanya. Kemudian suruh ditangkap lagi, bawa dia ke lautan, ceburin di lautan. Di lautan terjadi badai, semuanya mati kecuali si Gulam, balik lagi ke situ. Kemudian kata raja, mana pasukan aku? Sudah mati semuanya. Wahai raja, engkau tidak bisa membunuh aku kecuali atas izin Allah. Aku kasih tahu caranya. Kumpulkan semua orang di negeri Najran, kemudian
ikat aku di sebuah tiang, kemudian panah aku dari busur dan anak panah milik aku. Kemudian syaratnya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim birobil gulam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Robnya si gulam. Kemudian dia lakukan tuh, semua orang menyaksikan dan dia mengatakan demikian dan tertancaplah panah itu ke dadanya si gulam. Kemudian orang-orang mengatakan, wah raja ternyata agamanya Nasrani. Semua orang di Najran mengatakan kalau begitu kami juga sekarang beriman kepada Allah. Marah raja, kemudian digalilah parit, diisi api, semua orang dimasukkan, dibakar di api itu, yang disebut dengan apa? Ashabul Ukhdud, yang kisahnya ada di surat Al-Buruj. Nah, yang dibunuh ini ada yang mengatakan sampai 20.000 orang. Dan kemudian ada satu orang Nasrani yang selamat, dia kabur pergi ke daerah Romawi. Kemudian kata orang Romawi waktu itu masih lemah. Kata Raja Romawi, aku tidak bisa menolong, harus pergi ke Habasyah. Habasyah itu Afrika. Di situ ada Raja Najasyi, Raja Afrika yang agamanya Nasrani sangat baik sekali. Dia pasti bisa menolong. Dikirimlah ke sana, sampai ke Raja Najasyi diceritakan, umat kita dibunuh massal di Najran gara-gara Dzunwas yang di Yaman. Kemudian Raja Najasyi marah, Raja Najasyi kemudian menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh dua panglima perang hebat, yaitu Aryat dan Abraha. Nah, ini kisah Abraha. Abraha yang ada di surat apa? Al-Fil. Tadi Al-Buruj, ini surat Al-Fil. Kemudian dikirimlah pasukan dari Yaman, kemudian dihancurkanlah Dzunwas dan kerajaannya. Dzunwas dikejar sampai ke lautan dan dia sampai dibunuh di lautan. Dan kemudian Yaman dikuasai oleh Aryat dan oleh Abraha. Kemudian kata Aryat kepada Abraha, hei Abraha, gini, saya ceritakan dulu. Aryat itu panglima perang yang tinggi besar dan kuat. Abraha itu panglima perang yang kecil dan lemah, tapi dia pinter. Jadi beda ini dua orang ini. Yang satu jago gelut, yang satu jago strategi. Nah, Abraha bilang ke Aryat, Aryat, kita sudah mimpin nih beberapa bulan di Yaman ini, nggak baik kalau pemimpin harus dua orang, harus ada satu orang yang mimpin. Kata Aryat, ya aku berarti aku yang paling kuat. Kata Abraha, ya nggak bisa, akulah, aku yang pintar, kata gitu. Kata Aryat, oh nggak bisa, ini harus ditentukan dengan apa, sesuatu. Kalau gitu kita duel aja. Kak Aryat seneng kalau duel, ya hayu, kata. Nah, tapi ada syarat. Ini Abraha nih orang strategi ya. Dia bilang boleh kita tempur duel, tapi syaratnya yaitu adalah tidak boleh ada yang menyaksikan, cuma kita berdua di sebuah ruangan. Karena kalau nanti orang menyaksikan bisa berpecah ini di negeri ini. Ya sudah, setuju katanya. Nah, disiapkan ruangannya, dijaga, nggak boleh ada yang masuk. Abraha sudah menyiapkan pengawal-pengawal hebatnya untuk menyusup di ruangan itu dan bersiap-siap menyerang Aryat. Kemudian ketika sudah mau dimulai, Aryat menebaskan pedangnya langsung ke wajahnya Abraha, dan Abraha langsung wajahnya sobek dengan pedangnya Aryat. Makanya tahu Bapak Ibu kalau di Sirah Abraha disebut apa? Abraha al-Asrom. Al-Asrom itu yang terbelah wajahnya. Itu sama Aryat. Kemudian kata Aryat, tuh Abraha kamu baru juga mulai udah hancur wajahnya. Udah ya nggak usah lanjut katanya gitu. Udah aku aja yang jadi raja. Kata Abraha, kemudian Abraha memberikan isyarat kepada pasukannya, keluar orang-orangnya, kemudian mengepung Aryat dan Aryat ini dibunuh. Abraha jadi raja. Tapi informasi ini diketahui oleh Raja Najasyi di Afrika. Raja Najasyi marah, berjanji akan menghancurkan Abraha. Ini dia kok bunuh saudara sendiri. Akhirnya Abraha punya siasat. Kemudian dia mengirim tanah Yaman, mengirim rambutnya, kemudian mengirim surat, dan semua kekayaan yang hebat-hebat di Yaman dikirim ke Raja Najasyi. Dan di surat itu dia mengatakan, ini rambutku dan ini negeri Yaman, aku tunduk kepada engkau, aku tidak sama sekali membangkang kepada engkau. Akhirnya Raja Najasyi menerima permintaan maafnya, dan kemudian Abraha jadi raja di Yaman. Raja di Yaman beberapa lama kurun waktu, sampai akhirnya suatu hari dia membangun gereja. Gerejanya ya, disebut dengan
Kulais, dia ngasih nama Kulais, saking tingginya. Kulais itu kalau pakai peci, kalau terlalu tinggi pecinya lepas gitu, itu namanya Kulais. Nah dikasih nama Kulais. Kenapa bikin? Karena Abraha ini tidak suka banyak orang yang datang ke Mekah untuk haji. Abraha ingin kok ibadah tuh ke Mekah terus katanya gitu, ingin ya ke Yaman. Maka dibikinlah Kulais gereja besar tadi, dan dia bilang ke orang-orang, hayo kalau ibadah jangan ke sana, ke sini aja ke gereja, nggak usah ke Masjidil Haram. Akhirnya info ini kedengeran oleh orang Arab. Ini orang-orang Arab. Orang-orang Arab, kemudian ada orang Badui yang kesal dengan perbuatannya Abraha. Dia sengaja datang ke Yaman, buang air besar di gerejanya Abraha. Kemudian dia pulang, dan kemudian Abraha tahu dan Abraha marah. Ini siapa yang berak di gereja? Kata orang-orang ini orang Arab. Abraha marah. Akhirnya Abraha bilang, aku akan hancurkan semua negara Arab. Akhirnya Abraha minta pasukan ke siapa? Ke Raja Najasyi, pasukan besar. Dikirimlah gajah-gajah. Ini gajah ini belum pernah datang ke negeri Arab kecuali pas zamannya Abraha. Kemudian Abraha dengan pasukan gajahnya mendatangi semua kota demi kota sampai ke Mekah. Tujuannya cuma satu, menghancurkan Ka'bah. Tujuannya cuma satu, menghancurkan Ka'bah. Dia setiap desa kota dia hancurkan, pemimpinnya ditawan. Desa hancurkan, pemimpinnya ditawan. Terus begitu. Sampailah di Taif, dia istirahat di Taif. Kemudian ini kisahnya panjang, ini singkatnya aja. Ya, kemudian setelah itu dari Taif, kemudian dia bersiap besoknya untuk datang ke Mekah. Dia ngirim dulu peringatan ke orang Mekah. Kalau mau melawan, menjaga Baitullah, menjaga Ka'bah, silakan, aku akan hancurkan. Orang Arab takut semua. Kenapa? Kata orang Arab, kami kalau perang lawan unta, lawan kuda, berani. Kalau lawan gajah nggak tahu caranya gimana naklukannya, karena baru ketemu gajah ini. Akhirnya kemudian Abraha turunlah dari Taif menuju ke Mekah, berhenti di daerah sekitaran Muzdalifah dan Mina hari ini, yang disebut dengan Wadi Muhassir. Disitulah dia istirahat sambil memandang kota Mekah yang akan dia hancurkan. Kemudian dia bilang, utus ke sini pemimpin Mekah. Datanglah pemimpin Mekah, siapa? Kakeknya Nabi SAW. Waktu itu datanglah kakeknya Nabi, yaitu bernama Abdul Muthalib. Badannya tinggi, tampan, berwibawa. Abraha yang duduk di atas singgasananya, singgasana yang disiapkan di tendanya, dia langsung loncat turun ke bawah, duduk di karpet. Kenapa? Saking wibawanya melihat Abdul Muthalib. Kemudian duduk bersama Abdul Muthalib di karpet di bawah. Kemudian kata Abraha, wahai Raja Mekah, kamu mau apa? Mau perang atau mau apa? Mau damai? Kata Abdul Muthalib, hei Abraha, aku kesini cuma mau minta itu 100 unta milik aku balikin, diambilin sama pasukan kamu. Terus Abraha ketawa, kata Abraha, saya kira Raja Mekah itu punya otak katanya gitu. Kok minta unta, bukan mikirin Mekah, bukan mikirin rakyatnya, bukan mikirin Ka'bah atau Masjidil Haram. Kata Abdul Muthalib, hei Abraha, rumah itu ada pemiliknya, pemiliknya Allah, dia yang akan jaga. Adapun unta itu punya aku. Akhirnya dibalikinlah untanya, pulang. Sampai di Masjidil Haram, Abdul Muthalib mengumumkan ke orang Mekah, wahai penduduk Mekah, keluarlah dari rumah kalian, bersembunyilah di gunung-gunung di sekitaran Mekah, di sekitaran Masjidil Haram. Kemudian setelah itu Abraha bersiap-siap. Keesokan harinya Abraha mau berangkat. Kemudian ini Abraha ini Abraha ini waktu mau berangkat tuh berhenti di mana? Di Masjidil Haram. Ya. Ini untanya siapa? Abraha ini ada namanya, saya lupa. Namanya nama ini, nama kayak nama manusia. Nanti kalau ingat saya sampaikan. Nah ini Abraha ini kemudian mau menghancurkan Ka'bah. Dia kemudian bersiap-siap. Ya. Kemudian setelah itu
ada salah satu tawanan, ya. Tawanan ini dia salah satu pemimpin di sebuah desa di dekat kota Mekah. Dia kemudian membisikkan di telinganya gajahnya Abraha. Dia kemudian mengatakan, wahai gajah, rumah itu rumah Allah, balik, jangan berani ke sana, nanti kamu akan hancur. Kemudian setelah itu gajahnya Abraha tidak bisa bangun dan dipaksa ditombak, dipecut, ya, dia tidak mau bangun. Kalau diarahkan ke arah sebaliknya, dia mau bangun. Oh ya, ini sini sebutkan. Namanya Mahmud, nama gajahnya Abraha. Jadi pemimpin Mekah ini tadi, dia pemimpin salah satu desa di sekitaran Mekah, dia namanya Nufail bin Habib. Nufail ini membisikkan di telinganya Mahmud, "Hei Mahmud, balik, itu rumah Allah, pasti kamu akan dihancurkan." Jadi dia nggak mau bangun. Kemudian setelah itu Allah mengirim burung-burung disebut dengan toiron ababil di dalam surat Al-Fil. Kemudian burung-burung ababil ini nggak ada jenisnya, jadi beragam burung. Dia datang dari daerah laut, kemudian datang ke Mekah, kemudian tawaf di atas Masjidil Haram, di atas Ka'bah, tawaf berkeliling dulu, masing-masing membawa 3 batu di paruhnya, di 2 kakinya. Dia tawaf, semua orang Mekah menyaksikan itu. Kemudian setelah itu mendatangi Mina, dan di daerah dekat antara Mina dan Muzdalifah, kemudian burung-burung ini melepaskan hijarotan min sijil, ya, dihancurkan. Kemudian semua pasukan gajah ini hancur. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Asfim ma'kul itu kayak makanan Bapak kalau makan ikan yang sisa-sisa tulang-tulangnya, itu asfim ma'kul tuh gitu. Jadi udah hancur lebur. Dan oleh Allah ada yang dibiarkan mereka hidup, terbirit-birit lari ke negeri Yaman untuk menceritakan kisah itu. Dan kemudian kota Mekah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada rumah Allah, Baitullah, yang dibangun oleh Nabi Adam, ada yang mengatakan oleh malaikat. Baitullah pertama kali di bumi, dan kemudian di tanah Mekah itu, di Masjidil Haram ada siapa Pak? Ada rumah Allah. Yang kedua ada siapa? Ada Nabi Muhammad yang berada di perutnya Siti Aminah. Jadi ada Muhammad yang berjulukan Al-Amin, di perutnya Aminah, di Baladul Amin, di negeri yang aman. Al-Amin di perutnya Aminah, di Baladul Amin. Ini kemudian Allah selamatkan kota. Makanya ini disebut irhasot. Irhasot itu tanda-tanda kenabian sudah diperlihatkan jauh sebelum Nabi lahir. Yang dikatakan oleh para ulama, kejadian Ashabul Fil ini di usia 5 bulan Nabi berada di kandungan ibundanya. Ini kebanyakan pendapat mengambil pendapat yang itu. Nah, ini kisah sebelum Nabi lahir, ya. Sebelum itu ada kisah lain tapi tidak mungkin sekarang, ya, nanti insya Allah dijelaskan di waktu yang lain. Taib, penutup, ya. Jadi dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah SWT sudah mempersiapkan Nabi SAW, Nabi Muhammad, dengan berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Bahkan di langit pun jin sudah mulai kesulitan untuk naik turun ke langit karena dijaga ketat di langit. Maka ini merupakan keagungannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Sampai akhir zaman namanya tidak bisa dihancurkan. Allah mengatakan wadduha walaili idza saja, di Al-Quran tuh wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan Nabi, tidak akan mengecilkan Nabi, selalu tinggi, selalu diangkat namanya. Bahkan orang siapapun orang tuh, saya kemarin lagi buka YouTube gitu, terus tiba-tiba suka ada tuh apa aja gitu, ada preman rockers gitu ya, tatoan, preman solawatan gitu, terus dia nangis gitu,
cinta sama Nabi. Ini semua manusia mau ahli masjid bukan ahli masjid, mereka menjaga Nabi Muhammad SAW. Nah ini pelajaran yang bisa diambil dari awal kisah Nabi Muhammad SAW. Kita belum masuk ke tentang nabinya. Tadi adalah tanda-tanda sebelum kelahirannya Nabi SAW. Masih ada nanti tentang bapaknya Nabi yang akan dibunuh, yang dinazarkan oleh bapaknya, oleh kakeknya Nabi maksudnya, mau disembelih. Kemudian ditemukannya Zam-Zam. Ini kejadian-kejadian sebelum Nabi lahir. Dan setelah itu barulah lahirnya Nabi SAW dengan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang insya Allah nanti di pertemuan yang lainnya akan dibahas. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan para jamaah. Kalau ada yang ditanyakan, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, kan biasanya dibilang untuk sejarah itu ada pasukan gajah, tapi ada juga yang bilang sebenarnya gajahnya hanya satu tapi besar sekali dan kuat seperti itu. Sebenarnya jadinya pasukan gajah atau hanya seekor gajah yang sangat besar dan kuat seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan jumlah gajahnya berapa, tapi gajahnya banyak, bukan satu. Gajahnya banyak. Kenapa disebutnya ashabul fil? Ya, teman-temannya fil. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran hanya gajahnya Aryat, gajahnya Abraha, gajah yang paling besar. Tapi gajahnya banyak. Kalau di dalam kitab Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq kebanyakan menyebutkan gajahnya kurang lebih jumlahnya 80 ekor gajah. Ada yang mengatakan lebih dari itu, wallahu a'lam. Tapi gajahnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon bertanya terkait dengan di awal pembahasan syirah ini tadi disampaikan bahwa orang besar biasanya sudah sewajarnya dan seharusnya diberikan isyarat-isyarat akan tentang kehadirannya ya Ustaz ya. Pertanyaannya adalah kalau itu Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, kita yakin 100% gitu ya. Tapi untuk cerita yang seperti ini, mungkin agak naif pertanyaannya. Berapa tingkat kepercayaannya harus seperti apa sih kita meyakini itu gitu. Yeah. Pak, kita percaya bahwa yang disampaikan tidak ada orang. Wajar sekali kalau orang besar itu akan lahir ada informasi yang banyak terkait dengan itu. Tapi untuk kan beda ya kepada Al-Quran dan hadis dengan sirah tersebut. Untuk hal-hal yang apalagi sebelum Rasulullah itu lahir. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya, kalau apa yang disampaikan disebutnya yang tadi itu disebutnya Israiliyat. Israiliyat itu hukumnya ada 3. Satu, kalau dibenarkan oleh Quran dan Sunnah maka wajib membenarkannya. Kalau didustakan oleh Quran dan Sunnah wajib mendustakannya. Kalau dibiarkan oleh Quran dan Sunnah maka kita juga harus membiarkannya. Tidak boleh mengatakan batil, tidak boleh mengatakan sahih. Kita tawakuf. Contoh yang dibenarkan oleh Quran dan Sunnah, misalnya, contoh ini salah satu contoh. Misalnya ada seorang Yahudi bilang dalam riwayat kami api neraka itu di lautan. Lautan itu api neraka, api gitu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib benar sesuai dengan firman Allah wal bahril masjur gitu. Contoh yang didustakan oleh Al-Quran yaitu adalah riwayat dari orang Yahudi bahwa
suami kalau mendatangi istrinya dari belakang, bukan dari dubur ya, dari belakang, maka anaknya pasti cacat. Kemudian turun Al-Quran, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang kalian, datangi dari manapun. Maka harus kita batilkan riwayat yang tadi. Yang ketiga, apa yang dibiarkan, nggak diceritakan dalam Quran dan Sunnah, nggak juga dibatilkan oleh Quran dan Sunnah, maka kita juga mendiamkannya. Menceritakannya boleh. Ini kaidah ini ada dalam kitabnya Imam Ibnu Taimiyah terkait dengan dalam kitab Usul Tafsir Imam Ibnu Taimiyah terkait dengan sikap seorang muslim terhadap riwayat Israiliyat. Tadi riwayat Israiliyat. Ya. Yaitu satu. Yang kedua, Quran dan Sunnah di zaman itu belum ada. Maka tidak mungkin ada riwayat dari Quran dan Sunnah. Pasti riwayatnya dari Israiliyat. Dan kebanyakan kisah-kisah di zaman dahulu Israiliyat, karena dalam Al-Quran kisah Bani Israil cuma sedikit. Detail-detailnya ada dalam Israiliyat. Atau dalam hadis Nabi juga sedikit sekali. Nah, yang ketiga, tadi itu beritanya dari penyihir. Ya. Kalau kita berada di zaman itu, kita mungkin tidak boleh, karena tidak tahu. Kalau mungkin belum, tidak boleh kita mengimaninya. Tapi kita berada di zaman sekarang, peristiwanya sudah terjadi. Ya, memang begitu terjadi. Bukan mengimani perbuatan sihir, tapi mengimani peristiwanya betul, gitu. Jadi itu sikap seorang muslim terhadap info-info tentang Israiliyat. Jadi Israiliyat itu termasuk riwayat-riwayat masdar tafsir. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Kalau ada orang bilang Israiliyat semuanya harus ditinggalkan. Oh, para sahabat pakai Israiliyat menafsirkan Al-Quran. Gitu Pak. Ya. Menyikapi kisah-kisah yang ada sebelum Nabi lahir. Karena belum ada hadis. Jadi dari Israiliyat. Nanti banyak kisah-kisahnya nanti. Waktu Nabi kecil. Coba sekarang orang memperingati lahirnya Nabi, nggak ada Nabi bicara riwayat. Dari mana? Dari kisah sebelum Nabi, sebelum ada hadis. Gitu. Jadi itulah sikapnya begitu. Kalau Israiliyat. Kalau dibenarkan oleh Al-Quran wajib membenarkan, kalau disalahkan oleh Quran dan Sunnah wajib mensalahkannya. Kalau dibiarkan, kita wajib membiarkannya, tidak boleh menyalahkan, tidak boleh membenarkan, tapi boleh bercerita. Boleh bercerita. Kayak gini, malaikat Israel, ada nggak di dalam hadis Nabi pernah menyebutkan ada malaikat pencabut nyawa namanya Israel, ada nggak? Nggak ada hadisnya. Dari mana Israel? Kata Israel itu datang dari riwayat Israiliyat. Kita tidak boleh membenarkannya, tidak boleh menyalahkannya, tapi boleh menceritakannya. Begitu. Gitu Pak. Ya, tapi kan ujungnya ketika kita menceritakan, kita akan memilih di antara dua ya, mengiyakan atau menolak gitu. Sikap mana yang terbaik, Ustaz? Ya, kalau riwayat-riwayat Israiliyat yang berkaitan yang sudah terjadi, kita membenarkan karena sudah terjadi. Kayak tadi 70 tahun kemudian terjadi begini, oh iya benar, memang peristiwanya demikian. Kita harus membenarkannya karena sudah takdirnya begitu, takdir Allah. Benar terjadi. Bukan karena penyihir ya. Kalau kita hidup di zaman penyihirnya, ya, dan syariatnya syariat Nabi Muhammad, mungkin ya, itu haram kita membenarkan penyihir. Gitu. Berarti kita mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masalahnya ini peristiwanya sudah terjadi. Makanya tadi siapa? Raja kan nanya, "Ahakun matakul, beneran yang kamu ucapkan?" gitu. Kata penyihir, "Iya benar bakal terjadi begini," dan ini terjadi. Bukan kita membenarkan karena peristiwanya begitu terjadi, gitu. Dan ingat ada riwayat bahwa jin itu dari sekian banyak informasi bisa ada yang benarnya, bisa ada yang dapat dicuri di langit itu. Begitulah. Jadi kita sekarang wajib membenarkan karena sudah terjadi takdirnya, gitu. Satu lagi Ustaz ya. Ya. Terkait dengan keimanannya orang-orang Nasrani pada saat itu, pada saat ya ada Raja Najasyi, Abraha dan sebagainya. Apakah mereka sudah Trinitas atau masih belum? Belum. Mereka masih beriman. Masih betul. Iya. Dengan Injilnya masih banyak yang murni, ya, di beberapa negara. Tapi sebagian mereka sudah mulai mengatakan Nabi Isa itu
anak Tuhan, ya, sebagian. Bahkan mereka yang mencari-cari Nabi Isa, yang menyalib, itu kan sudah kufur terhadap, mereka Nasrani dan sudah mulai mengkufuri. Kan disalib itu untuk menebus dosa umat. Sudah ada dari zaman Nabi Isa yang kufurnya. Tapi yang solehnya masih banyak, yang betul-betul mengikuti Injil. Jadi masalahnya tuh bukan di manusianya, di sumbernya itu belum banyak dirubah di zaman itu. Sudah ada yang dirubah tapi masih banyak yang asli. Seperti Raja Najasyi yang Nabi, waktu Raja Najasyi meninggal, Nabi kan sholat goib. Hadis riwayat sholat goib itu kan kisah meninggalnya Raja Najasyi, Raja Afrika. Yang mereka agamanya Nasrani, beriman kepada Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi. Makanya tidak disebut sahabat. Nah, kemudian ada namanya sholat goib. Nabi mensolatkan karena dia beriman, gitu. Nah, jadi Injilnya ada yang dirubah, ada yang masih banyak yang murni di zaman itu. Bahkan siapa tuh saudaranya Khadijah, Warokoh bin Naufal, ya, kan sama juga. Beliau juga seorang yang beriman kepada Injil. Dia mengetahui Injil, mempelajari Taurat, gitu. Adapun orang Yahudinya, mereka sudah mulai menyimpang dari semenjak zaman Nabi Isa alaihissalam, karena mereka mulai membunuh nabi-nabinya. Disebutkan dalam hadis sahih, tidak ada satupun zaman, waktu di mana ada nabi bagi orang-orang Bani Israel, tapi nabi-nabinya dibunuh. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, dipenggal kan lehernya nabi-nabi Yahudi oleh orang Yahudi. Nah, makanya setelah itu mereka ingin menghancurkan Nasrani juga. Makanya terjadi peperangan antara Yahudi dan Nasrani di zaman itu. Itu gitulah zaman dulu. Yang murni itu ya Al-Qur'an, nggak akan bisa dirubah. Kenapa, Pak? Karena Taurat dan Injil itu penjagaannya oleh Allah diserahkan ke manusia, makanya banyak berubah. Kalau Al-Quran, Allah yang jaga. Allah yang mengatakan begitu di surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami akan menjaganya. Jadi Al-Quran mah nggak bisa manusia mau gimana juga nggak bisa merubah Al-Quran. Wallahu a'lam. Tapi kesannya Ustaz, ketika kita baca Al-Quran ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan penyimpangan Nasrani pada saat itu Tuhannya udah 3. Iya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya, memang di zaman Nabi kan waktu Nabi jadi bukan hanya Nasrani, Yahudi juga. Ya, waktu Nabi jadi Nabi, diutus jadi Nabi, mereka kan nggak percaya. Mereka orang Yahudi itu inginnya Nabi terakhir itu dari kalangan Yahudi. Gitu. Orang Nasrani mereka sudah mulai ada Trinitas dari semenjak Nabi Isa disalib, manusia yang mirip dengan Nabi Isa disalib. Gitu. Mereka sudah mulai dari situ, sudah ada Trinitas. Tapi Injilnya masih banyak yang murni Taurat. Tapi setelah itu mulai banyak perubahan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Allah mengatakan, nabadha katsirum min ahlil kitabi. Ya, mereka orang-orang ahli kitab, nabadha, mereka meninggalkan, melemparkan kitab mereka wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka. Kitab Allahi wara'a zuhurihim, ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu. Padahal mereka tahu ada nabi nanti di akhir zaman cirinya begini gitu. Di Taurat dan di Injil. Maka kemudian oleh Allah diancam mereka di Al-Quran dengan sangat banyak sekali. Hei orang Yahudi, hei orang Nasrani, kalian tahu loh ini nabi gitu. Kalian baca di dalam kitab kalian menutup mata, menutup telinga gitu. Makanya banyak diancam karena ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, semua agama apapun wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh membawa syariat yang sebelumnya. Syariat sebelumnya sudah selesai gitu. Makanya ada nggak orang Nasrani beriman? Banyak. Orang Yahudi beriman di zaman Nabi? Banyak juga. Salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Salam. Mereka beriman. Ada nggak mereka yang tahu tapi tidak beriman? Banyak juga mereka tahu. Makanya mereka kan sering ngetes Nabi Muhammad. Kalau kamu benar Nabi, coba nih jawab katanya. Apa makanan penghuni surga pas baru datang?
hati ikan kata Nabi. Oh benar katanya. Udah gitu aja ngetes doang. Mereka tahu Nabi itu Nabi. Tapi mereka hasad. Kata Allah, wadda katsirun min ahlil kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kufaron hasadan min indi anfusihim. Ada hasad di diri mereka. Makanya mereka melakukan hal seperti itu. Begitu Pak. Ya, wallahu alam. Taib, sudah mau 6:30, kita tutup dulu untuk kajian hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.